Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. طيب كيف حالكم جميعا يا مستوى الأول؟ وفي هذا الصباح سندرس معا إن شاء الله في التاريخ، يعني المادة التاريخ أو سيرة النبوية. وقبل ذلك هيا نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، في هذا اليوم سندرس ونستمر الموضوع الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة إلى الطائف، والهجرة الأولى إلى الحبشة قد شرحت لكم. نعم. Baiklah, pada pagi hari ini seantek biloghah Indonesia, Ustaz akan menerangkan dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia campur ya. Insyaallah أنتم sudah siap. إن شاء الله أنتم تستعدون. نعم، لأن قضيتم العطلة طويلة. نعم، Alhamdulillah antum sudah melaksanakan liburan yang panjang sekali. والآن سنعيد أو سنستمر ya. Sekarang kita lanjut, kita siap, semangat untuk menghadapi pelajaran yang akan datang. Baik. في الماضي قد شرحت لكم. نعم. Yang lalu Ustaz sudah terangkan al-hijrah al-ula ila al-Habasyah. Nah, hijrah pertama yaitu ke negeri Habasyah. Lamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalhaqu bi ashabihi, min al-adha wa anwa'il 'adhabi amarahum bil hijrah ila al-Habasyah. فهاجر عشرة من أصحابه وخمس نسوة منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول صلى الله عليه وسلم، وقد رجعوا بعد 3 أشهر بسبب ألم الغربة وقلة عددهم. وكان ذلك في السنة 5 من البعثة، وهي أول هجرة في الإسلام. الهجرة الثانية إلى الحبشة لما دخل بنو هاشم في الشعب طلب رسول صلى الله عليه وسلم من المستضعفين الهجرة، فهاجروا بأمرة جعفر بن أبي طالب، وكانوا 83 رجل و19 امرأة. وأرسلت قريش برسالة وهدايا ورسل إلى النجاشي تطلب درهم، فماذا تطلب ردهم، فاستمع إلى دفاعهم فاقتنع أنهم أصحاب حق ورفض ردهم. نعم، ورفض ردهم، وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يدعوه للإسلام فأسلم. Ya, sudah Ustaz terangkan ya. Sekarang kita ke al-hijrah ila Taif. Lamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, melihat ya al-istihanatu Quraisy. Nah, istihanah itu hinaan ya. Hinaan ya, istihanah hinaan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina oleh kaum Quraisy ya. Summa madza fahajara fi sanah al-ashirah min al-bi'tsah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah
ke yang lebih dekat lagi. Taif sama Mekah itu agak dekat ya. Paling 40 kilo. Nggak terlalu jauh. Nah, jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya, di tahun ke-10 minal bi'sah ya, setelah kenabian. Bi'sah itu setelah kenabian, pengutusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Ila Taifi. Ila Taif ma Zaid bin Harisah. Ditemani ya, namanya Zaid bin Harisah. Tawajjaha ila Saqif. Tawajjaha itu mengarah ya. Tawajjaha ila Saqif. Saqif ini nama Bani ya, Bani Saqif. Ya, di Madinah ada namanya Bani Saqif juga. Wa talaba minhum. Wa talaba minhum. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif ya, kemudian pergi ke Bani Saqifah untuk apa? Nusratihi, untuk minta pertolongan gitu ya, minta tolong kepada mereka gitu kan. Ala qaumihi, kepada kaumnya Bani Saqif ini tadi ya. Bani Saqif. Faraddu, walakin madza? Raddu. Radda yaruddu. Raddu ya. Tetapi ya, orang-orang Bani Saqif ini tadi ya, menolak ya. Ini Saqif, ini ya, Saqif nama Bani ya. Kemudian Nusrah, Nusrah itu membantu, menolong. Faraddu, raddu artinya menolak ya. Mereka menolak permintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Raddan ya, raddan qabihan. Raddan qabihan ini ya artinya menolak secara kasar lah gitu ya. Raddan qabihan, menolak secara kasar. Ya, qabih itu jelek ya. Su, menolak secara kasar. Wa amaru, amaru itu memerintahkan. Mereka memerintahkan ya. Sufahaihim, sufaha wa abidihim, mereka apa namanya, mencaci maki ya. Sufaha itu kebodohan ya. Wa abidihim, sufaha, dan orang-orang yang di Bani Saqifah di Taif itu ya, bersama apa namanya, semua pembesarnya ya, semua teman-temannya lah semuanya gitu ya. Yasubunahu ya, yasubunahu, mencaci maki ya. Waramuhu ya, romu, roma yarmu itu artinya melempar. Mereka melempar bil hijarah. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kan, tetapi Bani Saqif ini kepala sukunya ya, ibaratnya ya, kepala sukunya dan pengikut-pengikutnya kan, menolak secara kasar. Sufahum wabidahum, semua pengikutnya, semua ininya semua kan. Yasubunahu, yasubu artinya menghina ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina ya. Waramuhu, kemudian mereka dilempar ya, kemudian mereka melempar ya. Mereka melempar dengan batu-batu ya, batu-batu. Siapa yang dilempar? Ya Rasul sama Zaid bin Harisah tadi ya. Hatta salad dam, hatta sala ad-dam. Sala itu mengalir ya, mengalir
Apa? Ad-dam. Damun itu artinya darah, ya. Sampai mengalir darah, ya. Min arakib. Ya. Arakib itu apa? Arakib itu apa? Arkab. Nih, apa namanya? Budak lah gitu ya. Arakib atau urat atau tumit ya, hafan ya. Salah ya, bukan budak. Min arakib rijlaihi, hafan ya. Ini kelihatan ini. Min arakib tumit ya. Tumit rijlaihi, ya, kedua kakinya ya. Wa kana Zaid bin Harithah yamna'u anhu al-ahjar, ya. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar, ya, dilempar oleh batu, ya. Kemudian batunya itu mengenai tumit, apa namanya, kakinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Zaid bin Harithah yamna, Zaid bin Harithah yamna anhu al-ahjar, ya, hajarun ya, hajar. Ya, artinya Rasulullah dilindungi oleh Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah ini kena juga ya, bijaratin fi ra'sihi, sampai kena kepalanya ya. Kemudian falamma lam yanal minhum khairan. Ya, mereka berdua ya, falam yanal. Lam yanal artinya mendapatkan. Lam yanal artinya tidak mendapatkan. Sampai seketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah tidak mendapatkan kebaikan, ya. Ya, artinya tidak diterima lah, ya, dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau minta pertolongan, ya, tidak minta, apa namanya, tidak diterima lah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk minta bantuannya, dan malah mereka menghina, ya, kepala sukunya, menghina apa namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, dilempar dengan batu, ya, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa namanya, luka, ya, di tumitnya ini, ya. Kemudian Zaid bin Harithah, ya, melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia kena batu, ya, kepalanya, ya. Falam yanal min khairan, ya, tidak mendapat apa-apa di situ, gitu artinya, ya. Raja ila Makkah, akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah. Ba'da an makasa bainahum, setelah makasa artinya tinggal, setelah beberapa bulan tinggal di situ. Bainahum syahran, selama sebulan. Baik. Al-an amul huzni. Amul huzni, ya. Amul huzni, maman amun itu tahun, huzn itu artinya sedih, tahun kesedihan. Artinya tahun kesedihan sini, ya. Summiya amul ashir. Nah, summiya al-am al-ashir min al-bi'sah. Nah, di tahun ke-10 setelah pengutusan, ya, kenabian artinya sini, ya. Bi'amil huzni, disebut dengan tahun kesedihan. Apa penyebabnya? Bisa babi ma asaba bihi. Asaba artinya menimpa, yaitu penyebabnya dari tahun kesedihan itu adalah apa? Asaba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul ditimpa oleh dua hal di sini, ya. Ya, yaitu pertama apa? Wafat Abu Thalib, ya, meninggalnya, atau wafat ammihi Abi Thalib, meninggalnya paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Itu menyebabkan dia merasakan sedih, ya, di tahun itu. Kemudian apa? Berturut-turut ini, ya, kematiannya orang yang dicintai.
Yang kedua adalah Khadijah, ya, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai, disayangi, meninggal. Ya. Tufiya Abu Talib am Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fi awakhiri al-ami al-ashir min al-bi'sah takriban. Ya. Jadi Abu Talib, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal fi awakhiril am, di tahun terakhir ke-10 minal bi'sah, setelah kenabian. Takriban, ya, takriban itu kemungkinan, ya. Kayaknya lah gitu ya. Waqad hazina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam liwafatihi. Rasul sangat merasakan, ya, kesedihan yang luar biasa di situ, ya, atas kematian pamannya, karena pamannya adalah yang sangat berpengaruh, ya, di kalangan orang-orang Quraisy, gitu kan. Dia yang membela kalau Rasul disakiti, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu ke situ, ya. Kemudian Abu Talib melindungi, ya, membantu dan sebagainya. Kemudian faqad kanat Quraisy dan tahrimuhu, ya, tuhrimuhu, ya, diharamkan, ya, diharamkan, tidak diperbolehkan, ya, wala tataqarrab, dan tidak boleh mendekat, wala tataqarrab, ya, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika wa kana yahmihi wa yansuruhu. Faqad kanat Quraisy tuharrimuhu wala tuqarribu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Quraisy tidak membolehkan, ya, tidak boleh dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika apa? Indama hadara wafat Abu Talib. Ketika Abu Talib itu apa namanya? Mau meninggal, ya, mungkin sekarat lah gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy, ya, sangat menjaga, ya, ketat jangan sampai Rasulullah mempengaruhi Abu Talib, ya. Kemudian Abu Talib adalah orang yang dicintai, ya. Ya, otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingin banget gitu, ya, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi karena dijaga ketat dan sebagainya, ya, akhirnya tidak bisa gitu, ya. Jazumai Quraisy, ya. Ya, Abu Talib itu didatangi oleh orang-orang siapa? Orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar, salah satunya Abu Jahal, pamannya sendiri gitu kan. Zuma Quraisy wa harradu, kan? Maka alal baqa musyrikan. Harradu artinya di sini menganjurkan, ya, mendesak lah gitu, ya. Waharradu orang-orang pembesar Quraisy, zu'ama itu artinya pembesar, ya. Zu'ama artinya pembesar, li syirk. Waharradu artinya menganjurkan, alal baqa musyrikan, untuk baqa itu tetap, ya, musyrikan ala dini abaihim. Jadi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mendatangi Abu Talib, ya? Karena ini adalah perintah dari pembesar-pembesar Quraisy. Jadi pembesar-pembesar Quraisy itu apa? Mempengaruhi Abu Talib. Mempengaruhi Abu Talib untuk apa? Harraduhu alal baqa musyrikan. Menganjurkan untuk tetap, ya, berpegang teguh kepada din abaihim. Din abaihim. Din abaihim artinya ya bapak nenek agama nenek moyang mereka gitu. Untuk dipertahankan. Nah, itu tujuannya mereka. Nanti kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempengaruhi Abu Talib, otomatis
Abu Thalib akan ikut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agamanya lah gitu kan. Tetapi cepat-cepat orang-orang zuama, pembesar-pembesar Quraisy ini mengambil keputusan ya secara cepat. Mereka kumpul langsung ke rumahnya Abu Thalib. Ya mungkin ketika sekarat kan. Sampai mereka bilang apa? Qailin, mereka bilang ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya, apakah kamu ya mau gitu ya meninggalkan ya, atau apakah kamu mau meninggalkan millah itu agama ya Abdul Muthalib, agamanya Abdul Muthalib. Artinya Abdul Muthalib ini kakeknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pembesar. Jadi agamanya Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, itu menyembah berhala lah gitu ya. Atarghabu ya, rogiba yarghabu ya, rogiba yarghabu fi artinya mencintai, mau, sayang. Rogibaan itu membenci. Atarghabu an ya. Kalau ditambahin kalau ditambahi fi ya, artinya cinta ya. Kalau ditambahi fa ya, artinya menjauh ya, artinya berpaling ya, atau benci artinya. Rogibaan itu artinya benci. Nah di sini atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu mau berpaling dari agama Abdul Muthalib, artinya gitu ya. Kemudian aradul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arada artinya di sini menawarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan ya kepada Abu Thalib ya, kepada Abu Thalib untuk apa? Masuk kepada Islam. Aradu alaihi salatu wassalam ya, untuk apa? Mengucapkan qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumil qiyamah ya. Wahai paman, katakanlah gitu ya. Ini Rasul mengatakan seperti itu ya. Qul, katakanlah la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumil qiyamah. Ini sebagai saksi saya nanti di hadapan Allah bahwasanya engkau mengucapkan la ilaha illallah ya gitu. Faradda Abu Thalib, tetapi Abu Thalib radda artinya menolak. Abu Thalib tidak mau mengucapkan kul atau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tadi. Karena ini tadi orang-orang pembesar ya Quraisy yang mempengaruhi. Nah, ini tadi atarghabu an millati Abdul Muthalib, rela enggak kamu meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, nenek moyang kita. Nah, itu pengaruhnya gitu kan. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Laula tu'iruni biha Quraisy ya. Fayaqulun innama hamaltu alaihi jaza'. Baik.